Halo teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang SQLite tree pada Python dan juga kita akan membuat suatu program yang memiliki backend yang cukup kompleks dari menggunakan Tkinter GUI. Untuk itu pertama kalian harus sudah install SQLite tree browser, terserah versi yang berapa aja. Sebelum kita mulai ngebuat database, aku mau jelasin garis besar database itu terbagi. Jadi database itu ada yang namanya SQL dan NoSQL. Di sini kita ngegunain yang namanya database SQL. Jadi itu database-nya semua itu menggunakan query. Dan itu dibagi lagi secara garis besar tuh ada yang namanya DDL dan yang namanya DML. Yang pertama itu adalah DDL, Data Definition Language. Artinya sebuah database kita akan mendefinisikan datanya. Contohnya, misalnya ada sebuah tabel ini anggap aja database. Yang dimaksud DDL itu kita ngebuat kerangka tabelnya. Misalnya kita ingin menambahkan satu kolom lagi atau satu kolom. Nah, intinya kita ngedefinisiin si kerangka database-nya itu. Ini yang namanya Data Definition Language. Kemudian di sini ada yang kedua ada Data Manipulation Language. Data Manipulation Language ini sebuah database atau table itu udah jadi, kita tinggal manipulasi datanya aja. Contoh, sebuah table udah ada, kita tinggal menambahkan isi data-data setiap row-nya. Misalnya kita ingin menginsert, mengupdate data tersebut, atau mendelete datanya. Untuk lebih jelasnya, kita praktekin langsung. Jadi di sini kita hanya menggunakan si data manipulation language. Jadi untuk data definition language ini kita nggak perlu pakai query, jadi kita tinggal klik-klik aja. Misalnya kita ingin ngebuat suatu database, itu kan termasuk data definition language. Misalnya db buku. Nah, ini kita ingin ngebuat si table. Jadi dalam satu database itu bisa terdiri dari beberapa table. Ini kita buat satu table dulu. Dari program kita yang lalu, kita kan ada ini, ada namanya email dan password. Dan di sini kita kan masih pakai yang hardcode. Jadi kita ingin ngubah dia dengan insert dari database-nya langsung. Tuh. Maka kita perlu untuk membuat suatu table atau table ya yang berupa user. Lalu table itu kita isi kolomnya. Yang pertama kita butuh yang namanya user ID. Nah, ini kan ada NN, PK, AI, UI. Ada U. NN artinya not null. Artinya kalau kita centang si not null ini, user ID ini ketika kita insert, dia nggak boleh kosong. Dia harus berisi. Dan PK. PK ini adalah primary key. Ini sebenarnya nanti kalian jumpain di SQL lebih lanjut. Primary key ini nanti ada hubungannya dengan foreign key. Ini relasi antara table. Namun sekarang ini kita checklist saja untuk data pertama di setiap table, yaitu di ID. AI di sini auto increment. Jadi si ID ini nggak perlu kita masukin berapa nilainya. Jadi nanti dia otomatis auto increment, misalnya yang pertama 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian U. U ini adalah unique. Jadi kalau ini kita checklist tentang user ID ini, datanya nggak boleh sama. Artinya gini, setiap orang manusia itu punya yang namanya data unik. Contoh, NIK di KTP itu adalah data unik.
satu Indonesia itu nggak ada yang NIK-nya sama gitu. Yang kedua tuh nomor handphone. Nomor handphone itu termasuk data unik. Nah, di sini si user ID ini data unik. Jadi di dalam aplikasi kita atau di dalam table user ini, user ID ini nggak boleh sama, harus unik. Maka kita centang unik. Ini di suatu program penting banget unik data ini untuk untuk manipulasi datanya gitu. Ini sangat dibutuhkan yang unik. Oke, jadi satu user ID udah jadi. Kemudian kita dikasih user email. Karena tadi kan ada email dan password. Di sini tipe datanya teks. Dan maunya tuh si email itu nggak boleh kosong juga. Dan email tuh bersifat unik juga ya. Kan nggak ada email yang sama. Nah, yang PK dan AI nggak kita centang. Kemudian user pass. User pass di sini hanya nggak boleh kosong, tapi nggak unik. Karena mungkin aja orang membuat password tuh ada yang sama gitu. Nah, di sini kan ini ada seperti query ya, ini namanya query. Nah, query yang create table user ID ini otomatis tercreate. Kita tinggal klik-klik aja di sini, ini otomatis tercreate. Jadi untuk nge-create si table ini membutuhkan query ini. Ini yang namanya tadi DDL. Jadi di sini aku nggak ngebahas DDL karena kita tinggal klik-klik aja, udah jadi si DDL-nya, dibuat otomatis sama si DB browser. Jadi kita oke. Jadi nanti yang kita bahas adalah query si DML. Nah, ini kalau kita lihat, ini database kita ada satu table. Yang table SQLite sequence ini udah ada otomatis ketika nge-create database. Jadi ini table SQLite sequence ini kalian nggak perlu bingung, ini nggak usah diotak-atik, soalnya ini udah dari SQLite tree-nya langsung. Nah, ini table user adalah table yang kita buat tadi. Di sini ada user ID, user email, dan user pass. Di sini belum ada isinya atau belum ada usernya siapa-siapa aja. Untuk menambahkan si user atau email pass ini, kita bisa langsung dari DB browsernya, tapi bisa langsung juga dari sintaks di Python atau query, menggunakan query gitu. Jadi untuk data pertama, kita bisa langsung klik kayak gini. Nah, ini auto increment. Jadi ini di sini otomatis si user ID-nya deklarasi status. Nah, ini kenapa? Kan tadi kita buat modul ya, tapi ini kenapa kosong? Soalnya tadi tipe datanya itu adalah tipe datanya itu adalah teks. Jadi teks itu sebenarnya nggak kosong, dia ada string 2 kayak gini. Intinya dia nggak known gitu. Nah, sedangkan yang user pass ini kan integer ya, ini lupa kita ganti teks nanti. Jadi dia untuk deklarasinya itu 0, bukan known. Jadi dia nggak bakal known gitu. Not known itu nggak bakal known nilainya. Tapi di sini harusnya user pass itu teks. Oke, kita ganti. Nah, ini berarti misalnya di sini aku mau buat pasnya itu bejo 123. Kemudian di sini emailnya bejo@gmail.com. Nah, ini adalah query si DML, tapi ini menggunakan klik-klik. Untuk lebih lanjut, kita bisa gunain query tersebut di execute SQL. Terus begini, kan mungkin ada yang nanya, kenapa ada yang simple tinggal klik-klik harus dibuat menggunakan query-nya gitu. Nah, query-nya ini berfungsi di bagian sini tuh kita untuk ngetes apakah berhasil query kita untuk dicoba di program kita. Karena kan untuk ngeperbaruin si table SQL kita ini ke program, itu nggak mungkin tinggal klik-klik, kita harus menggunakan query. Ini kita karena bantuan dari DB browser bisa langsung tinggal klik-klik gitu. Jadi untuk query insert, kita akan coba query insert. Yang tadi, yang untuk data 1 kita menggunakan klik, sekarang kita menggunakan query. Insert into, ini maksudnya menambahkan ke dalam nama table kita. Jadi sini kita nama table user, insert into user.
Lalu di sini nama kolomnya. Kita mau nambahkan apa? Di sini nama kolomnya itu ada user ID, user email, dan user pass. Tapi user ID ini auto increment, jadi kita nggak perlu menambahkan ini. Kita hanya perlu user email dan user pass. Di sini kita ingin menambahkan user email dan user pass. Kemudian values-nya. Nih, values. Jadi values-nya itu apa isinya? Bentar ya. Misalnya isinya itu ini berarti sesuai urutan dari si ininya. Berarti yang pertama email. Misalnya emailnya itu at gmail.com. Kemudian 123 gini. Jadi ini tergantung tipe data dari masing-masing kolomnya ya. Di sini kan user email dan pasti kebetulan string. Jadi untuk values-nya itu juga string. Nanti kalau misalnya ini integer, kalian nggak perlu kutip string, langsung aja ini integer. Oke, ini coba kita execute tombol ini, execute all, execute finish without error. Kita coba lihat datanya, nah nambah. Jadi kita punya dua data di sini, ada yang pertama bejo dan kedua q. Ini adalah sintaks untuk insert. Ini bisa kita ini untuk insert. Yang tadi yang ini tuh create. Kemudian ada sintaks untuk select. Jadi setelah kita insert, kita mau manggil datanya. Jadi di sini select bisa select semua atau select per column yang kita butuhin. Misalnya kalau select semua, select bintang, itu artinya select semuanya from table-nya apa, user. Gini. Nah, jadi keluar gini. Tapi kalau kita mau spesifik, misalnya user email. Nah, jadi yang keluar tuh user email aja. Atau misalnya kita dengan kondisi, ini kan user email ada dua. Misalnya kita mau lebih spesifik, mau user email yang mana gitu, kita ambil. Yang user email dengan password bejo 13 execute. Nah, jadi yang keluar tuh satu. Ini lebih spesifik ke ininya. Ini berfungsi untuk ketika kita ingin login. Jadi nanti ketika kita ingin login kan kita select si user dari user passwordnya berapa dan user emailnya berapa gitu. Berarti nanti di sini n lagi, n user email dengan user emailnya apa. Misalnya di sini user emailnya tadi bejo at gmail.com. Nah, jadi ini berfungsi untuk nanti ketika login. Nah, yang pertama tadi udah, ini yang A untuk insert, yang B ini untuk ini. Kemudian ada yang C itu untuk update data. Misalnya kita, misalnya nih ada yang tipe nih, kita mau update. Kita bisa gunain query-nya. Langsung aja sintaksnya itu update. Misalnya nama tabelnya, nama table tadi user, update user set, apa yang mau kita update. Misalnya kita mau mengubah si passwordnya, berarti user pass kita ganti dengan bejo 321. Lalu tapi kan datanya ada banyak, kita nggak tahu mau mengubah yang mana. Kita spesifikin lagi dengan where user email bejo at gmail.com. Jadi otomatis yang berubah passwordnya hanya si user email ini yang kita set, ini passwordnya kita update. Kita set di sini error ya. Oh, ini belum kita hapus, sorry. Nah oke, berhasil. Nah, passwordnya jadi terupdate ya. Oke, jadi ini udah ada untuk syntax update.
Cara yang terakhir itu adalah sintaks. Oke, yang keempat itu ada namanya sintaks untuk ngedelete. Sintaks untuk ngedelete, delete from nama table, user, terus kita mau ngedelete row keberapa. Kita spesifik lagi dengan where. Misalnya kita mau ngedelete user dengan yang user ID aja deh. Dengan user ID 1. Berarti user ID 1 di sini, oh ya, user ID 2 aja. Berarti di sini yang ini ya, user ID 2. Coba. Kita datanya, nah data tinggal 1 sekarang. Ini adalah untuk, nah, jadi ini namanya query-query di dalam SQL ya. Beberapa SQL ini nggak beda jauh dengan query-query ini. Ini query-nya ini perlu untuk di suatu aplikasi. Kalau kita nggak punya aplikasi hanya mengandalkan DB browser nih, nggak perlu query nih, tinggal misalnya mau input ini, mau delete, tinggal delete, mana delete. Kalau mau update, tinggal update aja di sini, gitu gampang. Jadi kita butuhin si query-nya ini untuk dalam suatu aplikasi kita. Yaitu kita ingin menghubungin si DB buku kita ini yang terletak di folder ini. Ini folder masing-masing kalian, ini folder aku. Jadi ingin menghubungkan si database kita ini ke dalam dengan program kita gitu. Oke, ini udah jadi. Mungkin karena waktu aku persingkat, ini ada sebuah database yang udah aku buat nih. Jadi ini kayak tadi ada namanya user, di sini aku buat 2 user kayak tadi purchase, cuman aku tambahin user level. Jadi nanti ketika login ke aplikasi ada levelnya, ada admin atau member. Kemudian ini aplikasi yang mau dibuat ini seperti toko buku. Jadi di sini aku buat tabel baru lagi buku. Bisa kita lihat tabel buku itu ada buku ID, buku judul, buku harga, buku genre, dan buku stok. Ini udah aku isiin si tabel buku ada 5 ya. Ini 1 2 3 4. Yang 4 hilang kenapa? Ini ada 6 ya. Kenapa yang keempat hilang itu karena udah aku delete. Jadi walaupun yang keempat hilang, terus aku insert baru lagi, dia nggak mulai dari 4 lagi, walaupun 4 hilang. Karena dia ini data unik. Jadi sesuatu yang udah hilang tuh bakal ngebuat baru terus gitu. Jadi nggak mempedulikan yang hilang gitu. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan aplikasi kita ini dengan aplikasi yang udah aku buat. Ini akan aku jelasin satu-satu. Ini database-nya dan ini aplikasinya. Kita jalanin dulu biar bisa lihat codingnya. Nah, ini yang kayak kemarin ada form login. Form login ini terhubung dengan database DB Perpu ini. DB Perpu ini di bagian table user. Nah, jadi dia terhubung ke sini. Jadi misalnya di sini aku mau login sebagai member ya. gmail.com xq 123 login. Nah, berhasil login, dia bakal masuk ke sini. Ini adalah aplikasi toko bukunya. Langsung ada nama dan statusnya. Kemudian di sini kita nampilin dari si table si buku. Jadi kita nampilin table bukunya. Kemudian di sini kita misalnya bisa beli sesuatu karena kita sebagai member. Artinya ketika kita ingin membeli, masukkan jumlah buku, misalnya kita beli 1. Nah, member itu dapat diskon 10%. Jadi kita ngebayar dikurangi 10% gitu. Misalnya uang kita 100.000. Nah, tadi stok awalnya 15 ya. Nah, jadi 14. Ketika kita lihat di sini juga, ini bakal langsung terupdate. Tuh di buku ya. Nah, langsung 14. Karena langsung udah kita beli dari sini.
Fungsi tombol clear ini untuk nge-clear di bagian sini aja. Jadi terbatas kalau hanya member atau guest itu hanya bisa membeli buku. Bedanya member sama guest itu, member dapat diskon, kalau guest nggak dapat diskon. Jadi ketika kita beli nggak ada diskonnya gitu. Sekarang kita coba login jadi admin. Ya ini admin. Kita login jadi admin. Nah, ketika kita login jadi admin, di sini tombolnya bertambah jadi 3. Ini clear kayak yang fungsi tadi. Nah, di sini admin nggak bisa ngebeli karena dia admin. Jadi di sini admin bisa ngehapus datanya di sini. Misalnya kita ingin menghapus One Piece. Kita klik dulu 2 kali di preview-nya, nanti dia bakal ke sini. Misalnya kita mau ngapus One Piece, tinggal hapus. Oke. Nanti dia bakal hilang. Nah, hilang, kita cek di sini. One Piece sudah hilang. Misalnya kita ingin mau upgrade stoknya. Kita tambah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita mau buat satu judul baru gitu. Kalau misalnya tambah, ini kan untuk nambah itu tadi. Nah, di sini ada logika backend untuk ngebuat judul barunya itu syaratnya di sini harus kosong. Jadi kita harus nge-clear, kita masukin judulnya aja. Misalnya One Piece kita tambahin lagi ke 60. Nah, di sini nanti aku jelasin di logika programnya. Jika si ID-nya kosong, ketika kita input tambah, dia bukan nge-update, tapi dia malah ngebuat data baru. Insert. Nah, muncul lagi. Jadi 8 ya. Walaupun tadi si 7-nya dihapus, dia tetap jadi 8. Ini kita refresh si buku. Nah, muncul One Piece. Jadi itu alur kerja program kita. Sekarang aku akan ngejelasin gimana si program kita ini bisa terhubung dan backend-nya. Terhubung dengan SQLite dan cara kerja backend-nya. Ini yang pertama program yang kalian buat kemarin, ini pas login sampai sini ya. Ini nggak ada perubahan, aku cuma nambahin ini icon bitmap untuk nambahin iconnya. Kemudian aku nambahin ini ketika di destroy, dia akan memanggil kelas yang di bawahnya ini perpustakaan. Jadi ketika di destroy dia akan munculin lagi si kelas perpustakaan ini. Kemudian di sini aku buat metode baru, metode guest. Jadi kalau misalnya nggak login tadi, yang tombol guest tadi itu bakal mengeksekusi ini sama di destroy lalu masuk ke perpustakaan. Bedanya kan kalau di yang kita login itu kita udah masukin data. Nah, data itu dari mana? Data itu dari si query kita ini. Nah, ini query yang kita bahas tadi, select user, email. Berarti kita ingin mengambil user dan emailnya from user, where user email, and user pass. Jadi ketika user email dan user passnya itu sesuai, dia bakal nge-return sebuah list dengan user level dan user email. Jadi sebuah listnya itu kita mau unpack, mau menghilangkan dia dari sebuah list menjadi nggak sebuah list. Jadi fungsi bintang di sini itu unpack. Misalnya gini, kita punya list ini 1, 2, dan 3. Ketika kita unpack gini list. Nah, jadi ibaratnya si kurung siku ini kita hilangin. Jadi dia ibaratnya hanya 2 dan 3 gini. Itu unpack, itu namanya unpack. Kalau pack itu kan ada unpack pasti ada pack. Kalau pack itu ya kayak biasa kita ingin buat list. Nah, ini namanya pack. Dari nggak sebuah list kita jadiin list gitu. Oke, jadi intinya ini si data ini sebuah list. Kita ingin ngilangin dia dalam bentuk list, ingin kita hilangin, kita bisa gunain si bintang ini. Kita panggil perpustakaan. Ini kita buat kelas baru, perpustakaan TK. Di kelas ini kayak biasa ada deklarasi Windows,
deklarasi style, label. Cuman di sini ada yang baru di line 121 sama 122. Yang pertama tadi kan kita ngirimin sebuah data. Kita ngirimin sebuah data itu ditampung di sini. Ditampung di nih. Lalu kita ingin masukin data itu ke sebuah atribut kita. Jadi aku gunain yang ini. Untuk data satu itu adalah labelnya. Untuk data yang kedua itu adalah yang @gmail tadi. Di sini aku split dalam artian misalnya dia gini. Misalnya abc@a.com. Ini aku split add. Artinya si add-nya ini dihapus, di split gini. Jadi data kita tuh ada dua. Ada data yang pertama dan ada data yang ini. Karena di sini aku ngambil 0, berarti 0 itu kan data yang kiri ini. Kalau di sini aku buat 1, nanti terambil data yang ini. Karena kita di sini mau ngambil namanya dari email dia. Kita bisa gunain split si tag-nya. Tag si add. Lalu jika dia guess, langsung aja kita deklarasi si labelnya itu nggak ada dan namanya guess. Tapi dalam bentuk list ya. Atau biar lebih jelasnya, ini kita giniin aja. Coba kita print si data. Biar kelihatan data itu bentuknya seperti apa ketika kita ini. Misalnya misalnya aku login. Nah, jadi si data yang mana? Tadi yang ini, si data ini bentuknya di dalam sebuah list ada tuple. Jadi kita hanya ingin menghilangkan si tuple-nya, si list-nya ini. Jadi ketika kita kirim, ini bentuknya tuple tetap. Makanya dia bisa tetap di 01 kan. Ini pun sebenarnya kita ganti tuple aja nggak masalah. Ini. Nggak masalah sih. Kita ganti tuple doang. Oke. Misalnya kita coba ya. Nah, nggak masalah kan, walaupun kita ganti tuple. Di sini kan bentuknya tuple juga, karena si listnya udah kita unpack. Kemudian di perpustakaan ini ada style tadi udah Windows. Kemudian di sini labelnya tuh lumayan banyak. Kita lihat ya. Aku coba yang admin aja. Di sini kita lihat labelnya lumayan banyak. Di sini ada 1, 2, ini LBL judul, ini. Kemudian di sini ada, oh ini aku jadiin 1 kayaknya. Nah ya, ini LBL judul ini aku jadiin 1, yang kiri dan kanan. Jadi pertama aku buat dia ke dalam suatu variabel dulu, kemudian aku format, baru kasih jarak dengan /t atau tab. Kemudian ini panggil si atributnya, kemudian kita masukin ke sini. Dan jadinya itu seperti ini. Baru ada label ID, ini label ID, label buku itu ini judul, label harga, label genre, sama label stok. Jadi labelnya ada 6 ya. Kemudian kita masuk ke entry-nya ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini yang entry ID itu state-nya aku buat disable biar dia nggak bisa diinput. Tapi dia ditampilin bisa. Lalu di sini ada deklarasi button. Buttonnya tuh kita buat if. Jadi misalnya if levelnya tuh admin, buttonnya tuh ada 3 nih. 1, 2, 3. Ada button tambah, button hapus, button clear. Kalau misalnya selain itu, misalnya dia member atau dia guest, buttonnya itu cuma 2. Cuma ada beli dan clear. Ini karena aku login admin, button ada 3. Nah, kemudian ini ada item baru namanya preview nih. Yang preview ini yang pertama seperti biasa untuk deklarasi item gini.
Kemudian ini untuk menampilkan si itemnya. Tapi di sini kita kalau sampai sini aja masih muncul sebuah kotak putih kosong. Kotak putih belum ada judul-judulnya. Untuk ngebuat judulnya, di sini kita harus ngedeklarasi si variabel judulnya. Nah, di sini preview list show headings ini untuk sebuah column. Di sini nanti ada column. Coba ini kita disable ya, biar kelihatan bedanya. Ini kayak gini. Kalau misalnya di sini kita disable, kita guys. Nah, di sini ada column lagi, satu lagi tambahan. Jadi ini otomatis ini terbuat ya. Untuk menghilangkan ini, kita bisa gunain yang tadi tuh gini, heading. Jadi si show-nya ini kita buat heading. Jadi hasilnya kayak tadi gini. Nah, hilang. Jadi tinggal yang kita deklarasi ini aja, ID, judul, harga, genre, dan stok. Sedangkan ini kita masih ngebuat variabelnya. Kalau ini sampai sini aja pun ini masih kotak putih kosong ya. Jadi untuk ngeprintnya, istilahnya ngeprint ya, ngecetaknya itu di sini di bagian for x in head. Jadi kita iterasi dalam sebuah list column kita. Kemudian di sini ix ini width-nya, width dari ini. Di sini aku buat kondisi jika dia harga sama genre, width-nya itu 100. Kan ini kelihatan ya sama ya harga sama genre. Kelihatan ya harga sama genre sama. Width-nya 100, baru nih elif ketika stok dan ID list-nya width-nya 50. Kemudian selain itu 200, berarti selain itu hanya judul. Berarti di sini judul width-nya 200. Kemudian di sini ada min width kurang 30. Jadi misalnya di sini 50 kurang 30 itu hanya sampai sini. Ini segini, ini segini, ini. Nah, itu intinya minimal besarannya ya. Dan yang ini bukan maksimal, tapi ini defaultnya ketika dijalankan berapa. Nah, kemudian si heading ini teksnya apa gitu. Teksnya kan tadi di sini ada ID, judul, harga, genre, dan stok. Karena kita iterasi kan masing-masing ini akan termasuk dari di X ini. Jadi untuk ngeprintnya tuh di sini. Di heading ini. Oke. Kemudian di sini ada suatu metode refresh, yaitu untuk nge-refresh atau ngenampilin ini data-data kita. Kalau tadi sampai sini doang tuh hanya ngebuat kotak kosong dengan ID kolom-kolom ini sebelum termasuk ke isinya. Nah, untuk isinya tuh kita ada namanya method refresh. Method refresh ini dia. Jadi method refresh-nya ini tadi misalnya ketika kita ngebeli, kan ini otomatis berkurang ya. Nah, berarti kita harus ngebersihin dulu kolom yang sebelumnya, lalu kita update. Jadi di sini aku ngedelete dulu. Ngedelete seluruh kolom yang ada, baru setelah di-delete, baru kita tambahkan dengan ini insert. Di sini pakai query select kali from buku. Berarti semua buku tuh kita select. Semua isi table buku ini kita ambil. Semuanya kita ambil. Kemudian kita iterasikan dengan for in data. Berarti di sini row ini nilainya sebuah list atau tuple ya. Soalnya kan kalau misalnya apa ya, ini lebih baiknya kita print aja biar kalian jelas aja ya. Data itu bentuknya gimana. Ini kita coba. Yes. Nah, jadi data itu bentuknya kayak gini. Dia di dalam satu list besar. Di dalam list besar itu ada tuple-tuple. Tuple pertama itu adalah row pertama dari si ini.
Ini nama tuple pertama, baru di sini ada tuple kedua, row kedua, dan seterusnya sampai 6 ya. Jadi di sini dalam artian ketika kita iterasi dia, si row ini bentuknya adalah sebuah tuple-tuple gini. Row 1, row 2 gitu. Jadi values ini adalah sebuah tuple kita masukin, otomatis nanti si si tkinter ngebuat dia satu baris ini tuple. Oke. Nah itu tadi udah untuk yang refresh ya. Jadi dia kita buat ke dalam suatu metode. Kenapa ini nggak langsung kita deklarasi di awal aja? Karena kita bakal mau manggil-manggil si refresh ini. Jadi misalnya ketika kita ngebeli, ini kan bakal ke refresh. Kita tinggal panggil aja refresh. Misalnya tadi di admin kita mau nambah, ini kan bakal terupdate. Kita tinggal panggil refresh, atau ngedelete tinggal panggil refresh gitu. Kemudian tadi setelah refresh ada namanya event. Event ini kayak gini. Misalnya ini aku klik di sini, belum ada apa-apa ya. Tapi kalau ketika aku klik 2 kali, dia bakal ke bawah. Nah, di sini eventnya tuh double klik. Jadi ketika double klik, dia ngejalanin si method event on click. Di sini method event on click nih. Jadi ketika diklik, dia akan ngejalanin si method ini. Maksudnya ketika di double klik ya. Nih, ketika di double klik. Jadi yang pertama itu kita ngambil data dari apa yang kita select. Jadi tree view kita selection. Jadi apa yang kita select di tree view kita masukin ke item. Kemudian itu bentuknya sebuah objek. Jadi banyak. Di sini kita hanya ingin mengambil values-nya aja. Kita masukin lagi ke dalam item. Kemudian di sini setelah kita ambil datanya kan kita ingin masukin dia ke masing-masing entry ya, ke masing-masing entry. Nah untuk itu, untuk menambahkan ke masing-masing entry, aku buat metode lagi baru, jadi tinggal panggil-panggil aja. Ini misalnya set text input, masukin si entry mana yang mau diupdate dan nilainya apa gitu. Jadi di sini pertama misalnya entry ID. Nah entry ID ini kan disable awalnya. Untuk ngelakuin suatu update di entry ini, dia harus dalam kondisi enable. Jadi pertama kita enablein dulu, lalu kita update nilainya, kemudian kita disablein lagi. Ini khusus untuk entry ID. Karena entry ID itu nilainya awalnya tuh disable di sini. Di tkinter, kalau dia dalam keadaan disable, dia nggak bakal bisa diisi apa-apa. Jadi kita harus mengubah dia enable, lalu disable dia. Kemudian di sini mengubah buku, harga, genre, dan singkatnya ini untuk memindahkan data ketika kita klik 2 kali ke dalam entry ini masing-masing. Itu singkatnya dari coding ini. Di sini dia menggunakan delete dulu terlebih dahulu. Jadi misalnya aku udah klik gini, ini kan udah ada isinya ya. Kalau coding delete-nya ini kita hapus, ketika aku klik lagi, dia bakal tetap nambah. Yang tadi bakal ditambah yang ini. Jadi untuk itu kita delete dulu, baru kita insert. Gitu. Itu lebih jelasnya kita hapus delete-nya, coba. Ini misalnya aku mau ngeklik gini, baru klik lagi. Nah, bertambah ya. Bertambah terus. Untuk itu kita harus nge-delete dulu data awalnya, baru kita insert. Kemudian pembahasan kita tadi sampai mana? Sampai review, udah sampai sini udah ya. Sekarang kita akan ngebahas backend-nya. Jadi backend-nya itu pasti berada di dalam suatu button. Ketika kita klik button, nah ini adalah backend-backend untuk aplikasi kita. Yang tadi itu sebenarnya juga backend sih. Yang tadi ini backend juga. Cuman ini lebih ke button kita. Jadi yang pertama aku bahas untuk si guest atau member ya. Berarti kita akan ngebahas BTN beli. Di sini BTN beli akan ngeeksekusi fungsi beli atau metode beli. Kita akan melihat metode beli ini dia. Metode beli cukup panjang. Yang pertama, ketika kita eksekusi si beli ini,
dia akan nggak ambil si entry ID, berarti dia akan nggak ambil datanya ini, self entry ID get. Jadi kalau misalnya kayak gini berarti kosong ya. Baru dia logika if, misalnya admin berarti akan ngeksekusi ini. Ini karena kita akan ngejelasin yang pertama tuh yang guest, berarti ini lewat ya, berarti ini kita jelasin nanti. Berarti ini nggak termasuk ke sini, kemudian dia berarti dia bakal masuk ke sini, ke else. Nah, udah masuk ke else, si IDS tadi tuh yang awalnya udah kita ambil bakal dijadiin sebuah integer. Nah, bakal dijadiin sebuah integer ketika kita tekan beli. Jadi misalnya kita mana ya? Ini kita tekan beli, kan belum ada muncul apa-apa ya. Karena di sini ya, if data lebih besar dari 0. Datanya itu kita ambil dari database dengan query ini. Jadi kita hanya ambil buku stok dan buku harga dari table buku dengan ID spesifik. Jadi ID spesifiknya tuh dari ID yang kita klik 2. Misalnya kita klik 2 gini, dari ID si 6. Kita hanya ngambil buku stok dan buku harga dari ID 6. Jadi patokan kita tuh di unique ini. Inilah pentingnya data unique. Jadi kita ngambil suatu data, patokannya dari data unique. Baru di sini masuk ke select. Ini dari fungsi yang di atas ya. Ini aku lupa jelasin. Ini fungsi select. Yang pertama itu untuk select di apa namanya di Python. Ini yang dua ini ibaratnya yang pertama ini untuk ngekoneksiin SQLite 3 kita dengan, maksudnya ngekoneksiin SQLite 3 kita yang db/pu.db ini dengan aplikasi kita. Ketika udah connect, fungsinya kursor ini, si kursor ini udah udah ready untuk menerima suatu query. Jadi ketika udah connect, kita harus pasang kursornya biar dia udah ready untuk nge-execute sebuah query. Nah, ketika udah udah ready, query-nya itu kita ambil dari yang luar. Di sini kita buat dia sebagai fungsi aja. Baru di sini ada kursornya, kita fetch all. Fetch all ini artinya kita ngambil seluruh datanya berdasarkan query itu. Kita tampung dia ke dalam hasil, kemudian kursornya kita close dan connection-nya kita close. Kita return ke hasil. Itu tadi kayak yang contoh di ini ya. Ini aku akan jelasin. Nah, untuk contoh yang di login ini. Jadi kita tinggal panggil aja si fungsi select, kita masukin query-nya. Otomatis dia akan kemari, query-nya tadi apa, dia bakal execute. Itu sama aja kita nge-execute di sini. Execute SQL. Ini sama sih. Tapi dalam bentuk Python-nya tuh kayak gini. Kemudian ini ada update stock, nanti aku jelasin. Ini update all, ada insert, ada delete. Ini kurang lebih yang kita jelasin di awal tadi. Kan tadi ada delete, ada insert, ada update. Tapi ini ada update yang untuk satu kolom, ini update untuk seluruh kolom. Di sini ada select. Kayak yang ini tadi. Tuh. Kita lanjut. Tadi sampai refresh tadi udah sampai beli ya. Sampai sini. Kemudian ini kan tadi ketika kita ambil, dia kan bentuknya gini, di dalam sebuah list besar, baru ada data. Jadi langsung aja kita ambil data pertama, karena dia itu pasti ada sebuah list besar gini. Jadi kita tetap ambil data pertama itu nih. Kita ngambil sebuah tapelnya. Kemudian di tapelnya itu kita ambil data pertama lagi, yaitu si ininya. Baru kita bandingkan. Tapi ini ya untuk stok buku dan harga buku. Kita bandingkan. Misalnya di sini kan data pertama dari 2 ini
yaitu buku stok ya. Jadi jika stok bukunya lebih besar dari 0, misalnya gini. Nih, ini misalnya aku beli, kita habiskan dulu ya. Ini misalnya 6. Ini kita habiskan dulu. Ini kan ada 0 nih. Jika lebih besar dari 0, maka nge-eksekusi di bawahnya. Jika ini kan nggak lebih besar dari 0, kita beli. Stok buku tidak mencukupi, berarti dia bakal nge-execute ini. Tapi kalau misalnya jika lebih besar dari 0, dia bakal nge-eksekusi ini. Yaitu ini, simple dialog string. Jadi ini ada ada import baru namanya simple dialog. Di sini ada SQLite, yang tuh SQLite yang di sini. Kemudian di sini ada preview. Berarti untuk pertemuan ini ada 3 import baru ya. Ini 1, 2, dan ini 3. Jadi fungsinya sih string itu untuk nampilin ini. Sorry, ini not responding, kita close aja. Close. Kita coba. Fungsinya si string itu untuk gini. Nah, untuk nampilin ini string. Kemudian kita tampung ke dalam sebuah variabel. Jadi apa yang kita inputkan dalam string itu akan masuk ke sini. Di sini aku ubah ke dalam integer. Kenapa ke dalam integer gini? Jadi ini aku misalnya mau beli One Piece ya. Aku klik beli. Ini kan masukkan jumlah buku. Misalnya aku masukin 3. Ini tuh bentuknya masih string. Jadi kita harus convert ke dalam integer. Dan ini tuh di dalam sebuah perulangan. Jadi misalnya ini kan 14 bukunya. Misalnya aku masukin 15. Nah, dia bakal nggak bakal masuk di if-nya ini. Dia bakal ngeeksekusi si mana tadi? Tadi kata-katanya pastikan menginput dengan benar nih, bakal masuk ke sini ya. Nah, ketika masuk ke sini kan dia bakal balik lagi karena ini while true. Jadi dia logikanya dia bakal ngulang-ulang terus kalau kita masukinnya nggak bener. Nah, jadi misalnya kita masukinnya itu cancel. Jadi kalau di sini cancel, berarti nilai si ini tuh non. Non itu nggak bisa dikonvert ke dalam integer. Jadi dia bakal error. Tapi errornya di sini ngebantu kita untuk keluar dari while true. Nah, error karena non-type nggak bisa dikonversi ke dalam integer. Tapi error di sini ngebantu kita untuk keluar dari while true. Ketika kita cancel. Atau ketika kita klik apa tadi? Ketika kita klik sembarang dia bakal keluar juga. Misalnya ini kita ketik sembarang, oke. Nah, dia bakal keluar juga ya. Ini fungsi si integer itu. Kemudian misalnya kondisinya benar, di sini kondisinya itu jika data 0 artinya gini. Jika stok bukunya itu dikurang dari yang kita inputkan, misalnya gini, stok bukunya 14. Misalnya dia harus lebih besar dari 0. Misalnya stok bukunya 14, kita masukin 14. Berarti kan 14 kurang 14 lebih besar sama dengan 0. Berarti kondisi yang ini terpenuhi. Misalnya kita ingin beli semua. Misalnya kita buat 15, dia akan nggak masuk di kondisi ini. Karena 14 dikurang 15 nggak lebih besar dari 0. Kemudian kondisi yang kedua, ketika jumlah bukunya itu dikurang punya kita, dia harus lebih kecil dari jumlah bukunya. Nah, itu untuk mengantisipasi misalnya ada yang buat gini, minus 10. Jadi kalau misalnya kondisi ini nggak ada, data kita bakal tertambah dia. Karena misalnya di sini 14 dikurang 14 itu kan jadinya negatif. Jumlah negatif kan jadi positif. Jadi kita harus antisipasi itu dengan ini. Jadi gini. Nah. Kemudian setelah kita masukin ke dalam ini,
setelah kondisi kita berhasil lolos dari kondisi ini, di sini ada kondisi lagi. Ini kondisi untuk membedakan yang member dan yang guest. Jadi yang member itu harga asli. Di sini kan harga dikali count, dikurang harga dikali count dikali 10%. Sedangkan yang guest itu nggak dikurang 10%. Oke. Kemudian setelah melalui logika ini, di sini ada logika untuk nge-inputin jumlah uang yang kita inputin. Misalnya di sini udah black 1 buku. Nah, di sini kan ada sebuah X-string lagi. Nah, di sini. Ini X-string ini. X-string total yang harus dibayar. Ini X-string total yang harus dibayar ya. Nah, di sini aku tambahin teks. Jadi kalau misalnya dia member, ada kata-kata lagi di atasnya, diskon member 10% di sini. Ini kan nggak ada, karena kita kan guest. Nah, kemudian di sini ada kondisi lagi, ketika dia nginputin uang, dan uangnya itu kurang. Berarti sisanya itu harus lebih besar dari 0. Kalau enggak, uang Anda kurang. Kalau misalnya berhasil, nah break-nya itu ada di dalam sini, untuk keluar dari while true ini. Berarti ini ketika benar. Berarti datanya itu kita update stok dengan ID berapa, dan stoknya jadi berapa, sesuai dengan stok sekarang dikurang yang kita beli. Di sini update stok, kita lihat update stok ini. Ini seperti biasa. Nah, yang membuat berbeda-beda itu paling di sininya aja. Di sini query yang tadi update buku, set buku stok. Di sini kita mau ngupdate buku stoknya dengan si total, kemudian buku stok dengan ID berapa gitu. Jadi fungsinya si ID itu atau unique itu untuk ngupdate data. Itulah fungsinya data unique. Biar kita tahu mau yang data mana yang mau diupdate. Kalau misalnya kita hanya berpatokan dengan nama, kan nama itu bakal banyak yang sama. Lalu tadi kita udah sampai sini ya. Udah sampai sisa ini berarti ini udah sampai sini. Udah kelar ya untuk yang masalah else-nya. Jadi singkatnya si masalah else-nya itu hanya untuk si level member dan level si guest. Perbedaannya itu hanya di sini. Kalau yang member tuh dapat diskon, yang guest enggak. Kemudian kan kalau ketika kita levelnya admin, berarti dia akan ngeksekusi ini. Nah, saat ngeksekusi admin, kita perlu ngambil semua masing-masing data dari entry ini. Nih, kita ambil masing-masing datanya ya. Kita ambil judul, harga, genre, dan kita ambil ID juga kita ambil dari atas ya. Ketika kita ambil, kita buat logika ketika dia nggak boleh kosong. Ntar kita buka dulu. Kita login jadi admin. Nah, ini ketika kita login jadi admin, misalnya ya. Misalnya kita ingin mengubah si One Piece. Di sini aku buat stoknya kosong. Nah, pastikan menginput dengan benar. Kenapa? Karena stoknya di sini masih kosong. Jadi dia bakal eksekusi ini. Pastikan input dengan benar. Jadi intinya semua itu harus berisi. Ketika semuanya udah berisi, dia bakal masuk ke sini. Baru ada logika lagi. Ketika IDS-nya kosong. Berarti kalau misalnya IDS, ini maksudnya ketika IDS-nya nggak kosong ya. Ketika IDS-nya itu atau entry ID ini nggak kosong, berarti dia mengupdate. Misalnya ini kan nggak kosong ya. Berarti jatuhnya dia nge-update si data One Piece. Nah, jadi 15. Tapi ketika si IDS-nya kosong, nah ini kan kosong. Ketika kita input, misalnya kita input apa tadi? Boruto gitu. Harga 30 harga. Genre action. Nah, ini kan si IDS-nya kosong. Ini di disable, kita nggak bisa masukin.
berarti ini kosong. Berarti dia bakal ngeksekusi si else, yaitu dia nge-insert data baru. Nah, di sini dia nge-insert data baru. Jadi untuk membedakan dia nge-insert data baru atau mengupdate itu di sini kondisinya. Kalau si IDS-nya kosong, dia bakal nge-update. Kalau entry ID-nya kosong, dia bakal nge-insert. Kalau misalnya nggak kosong, nge-update. Di sini update all, kita lihat di sini update all dia memerlukan ID, kemudian judul, harga, genre, stok. Update all ini. Jadi sintak query-nya tuh kayak gini. Update buku, kita set buku judul, buku harga, buku genre, buku stok, dengan ID, ini, gitu. Jadi kita mengupdate semua kolomnya dengan ID tertentu. Kemudian dia jika dia else, insert. Nah, ini coding insert yang kayak kita jelasin sebelumnya. Di sini ada judul, harga, genre, stok. Di sini coding insert tuh ini. Insert into buku. Kita mau nge-insert buku judul, buku harga, genre, stok dengan value ini. Ini untuk masukin value-nya tuh di bagian ini. Jadi di sini kita masukin sebuah query dan ini untuk value-nya. Di sini kita value-nya dalam bentuk list. List dengan isi 4 karena di sini tanda tanyanya ada 4 ya. Nah, untuk query itu besar kecil nggak masalah. Jadi di sini kan insert into besar semua ya. Sedangkan yang kita praktekin tadi itu kecil. Nggak masalah. Yang masalah itu di buku judul ini. Di kolom-kolom kita harus sesuai. Ketika kita buat kecil semua, berarti di sini harus kecil semua. Tapi kalau untuk di sini-sininya itu nggak masalah. Nah, itu tadi untuk insert. Kemudian berarti tadi udah semua untuk function beli. Sekarang kita function clear ya. Function clear tuh ini. Kayak tadi, kalau kita mau ngedelete entry ID karena dia disable, kita harus enable dia terlebih dahulu. Kemudian disable kembali. Ini sama sih kayak yang di bawah tadi itu ini. Cuman ini kan cuma ngedelete saja. Artinya 0, n ini dia ngedelete dari 0 sampai terakhir. Maksudnya dari indeks ke 0 sampai n. Itu otomatis udah disediain dari tag internya sih. Kalau yang insert nih gitu juga, dia nge-insert dari 0 sama teks kita. Jadi nggak usah bingung untuk yang ini. 0n ini udah dari sananya. Kemudian clear udah. Nah, berarti untuk yang button ini udah semua. Untuk button tambah tadi udah kita jelasin di bagian ini. Button beli ya maksud aku, bagian sini. Dia tetap nge-eksekusi beli, cuman ini kan statusnya admin. Nah, sekarang ini hapus. Ini dia sebuah metode baru. Oh ya, tadi setiap kita selesai ngelakuin update atau insert, kita panggil dua metode ini, clear dan refresh. Clear dan refresh itu ini. Clear itu untuk nge-clear ini ya. Jadi setiap kita transaksi, ini bakal terclear, kemudian si review kita bakal terrefresh. Kayak gitu. Ini tadi fungsinya kita jadiin dia sebuah metode. Kemudian di sini ada hapus. Di sini ada message box. Cuman di sini kan biasanya message box-nya itu berupa show info. Di sini X cancel. X cancel tuh kayak gini. Misalnya kita mau ini, kita hapus. Nah ini. Jadi di X cancel tuh ada OK dan cancel. Kalau cancel dia bakal nge-return sebuah false. Kalau misalnya OK, dia nge-return sebuah true. Jadi di sini ketika si ID-nya nggak kosong dan hasil return-nya. Jadi misalnya gini kan, ini kita hapus, ID-nya kan nggak kosong. Kemudian kita OK, bakal nge-true, dia bakal nge-delete. Nah, dia bakal nge-delete ya, udah hilang. Nah, itu fungsi query delete-nya itu
memerlukan sebuah ID. Ini dia query delete-nya. Delete from buku where ID-nya berapa. Sama ya kayak yang tadi. Nah, udah. Kayaknya udah semua untuk yang ini ya. Ini kurang lebih kalau penjelasannya terlalu cepat atau singkat, nanti waktu meet sediain pertanyaan untuk ini aja. Ini nanti codingnya bakal aku share. Untuk tugas akhir bakal ditentuin gimana. Nah, intinya tugas kelima nggak ada, soalnya bakal membebani kalian. Jadi langsung aja kita ke project akhir kalian aja, nanti dijelasin. Mungkin video ini cukup sampai sini aja. Nih, lama banget ya. Oke, makasih semuanya.